teman-teman, selamat datang di ibadah sekolah minggu sore ini. Ibadahnya yang sungguh-sungguh ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas sore hari yang ini, karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berkati juga guru-guru sekolah minggu. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian Kian Lelah. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, Roh Kudus yang dikekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan agar segalanya. Katakanlah bergelombang di pulau tanah yang berubah, menjadi siang hidupmu di atas dasar iman. Katakanlah bergelombang di pulau tanah yang berubah, menjadi siang hidupmu di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, Roh Kudus yang dikekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Shalom teman-teman, Cherry akan menjawab firman Tuhan hari ini ya. Mazmur pasal 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Hanya sampai sini ya, dadah. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita naikkan pujian firman yang kita baikkan. Di jalan
diberkati oleh Tuhan. Sudah siap dengar cerita? Siap ya? Ya. Ingat nggak kalian? Beberapa waktu yang lalu, Ibu cerita tentang siapa ya? Coba. Ingat ya? Sekarang juga Ibu mau cerita, tapi kita berdoa dulu ya. Ya, semua berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan kami dengar bersama-sama. Cerita kebenaran firman Allah, cerita yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami anak-anak sekolah Pajar GS-nya Pajar Baru diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, anak-anak ini dikasih oleh Tuhan. Tadi Ibu sudah singgung ya beberapa waktu yang lalu. Ibu bercerita tentang Hana berdoa minta anak. Tuhan kabulkan permintaannya. Tuhan kasih ya. Lalu lahir Samuel. Nah, sekarang ceritanya beda. Ada seorang ibu. Nah, ibu ini adalah ibu yang sama juga dengan anak. Ya, mandul. Udah usianya udah tua. Nah, ibu ini mempunyai suami bernama Manoah. Siapa namanya? Nah, anggap aja lah, panggil aja ibu ini adalah ibu Manoah ya. Nah, satu hari ibu Manoah ini didatangi oleh seorang malaikat. Malaikat Tuhan katakan begini, ibu, kamu akan mengandung. Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kamu harus menjaga dirimu. Jangan makan makanan yang haram. Jangan minum anggur. Jangan minum minuman anggur yang memabukkan. Karena anak ini yang kamu kandung akan menjadi nasir Allah dari sejak kandungannya. Dan pisau cukur tidak boleh menyentuh kepalanya. Artinya rambutnya nggak boleh dipotong. Nah, ketika Ibu Manoah ini mendengar, kira-kira senang nggak? Ayo anak-anak. Ketika Ibu Manoah mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat ini, gembira nggak? Wah, pasti senang, pasti gembira karena udah lama sekali ingin hamil, lama sekali ingin punya anak. Lalu singkat cerita, mengandunglah Ibu Manoah ini lalu melahirkan persis seperti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Anak ini wah ganteng karena laki ya, dan dia juga sehat. Setiap hari semakin hari dia semakin bertumbuh ya secara fisik ya. Kayaknya sih gendut-gendutnya mungkin kayak Excel kali ya waktu masa kecilnya. Ya, seumur Excel mirip kayak Excel kali ya. Ada Excel sini ya. Ganteng. Yang lebih lagi anak ini benar-benar menjadi anak yang menurut kedua orang tuanya. Nah, heran lama-lama Simpson ini yang yang dilahirkan oleh Ibu Manoah ini bernama Simpson ya. Setelah dia dewasa, umur remaja, dewasa, lalu semakin kuat dia. Orang-orang semakin terkagum-kagum sama dia. Dia semakin terkenal, gagah. Nah, suatu hari, ketika dia berjalan ke daerah Timna, daerah orang Filistin, lalu ada singa di depan dia ingin menerkam si Simpson. Wah, waktu itu kira-kira Simpson takut nggak, anak-anak? Ya. Tapi karena dia adalah orang pemberani, dia adalah orang yang beda dengan yang lain. Karena apa? Karena ada urapan Tuhan, kuat roh Tuhan menguasai dia, sehingga dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia capek-capek singa yang ingin menerkam tubuhnya, dan dengan tidak bantuan pisau, tidak ada bantuan alat apapun, dia capek-capek seperti mencabik-cabik anak domba. Oh, kuat sekali, berani sekali. Nah, itulah Simpson. Dia kuat, dia berani karena ada roh Tuhan menyertai dia. Nah, dia bisa mengalahkan singa yang buas. Di samping itu juga Simpson pernah loh
ketika dia diikat oleh orang Israel, diserahkan kepada orang Filistin, karena itu permintaan orang Filistin. Karena bagi orang Filistin ini Simson sangat membahayakan. Simson yang kuat ini ditakuti oleh mereka. Lalu mereka minta kepada orang Israel supaya menyerahkan Simson. Lalu orang Israel, bangsanya Simson sendiri, mengikat dia, membawa kepada orang Filistin dengan dalam keadaan terikat. Ketika Simson diserahkan kepada orang Filistin, dengan mudah dia melepaskan diri dari ikatan itu. Lalu dia pergi, dia mengambil tulang rahang keledai yang baru. Dia melihat, wah, ada tulang rahang keledai, dia ambil. Dengan tulang rahang keledai ini, anak-anak, dia membunuh 1000 orang Filistin. Wah, bisa nggak? Berani nggak dia? Berani dia. Karena memang itu di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel melalui Simson. Tuhan kasih dia kekuatan dan Tuhan kasih dia keberanian. Mau nggak anak-anak kalau mendapat kekuatan dari Tuhan? Mau nggak anak-anak? Ya, kalau memiliki sifat pemberani seperti Simson, mau, kita perlu minta, ya, Roh Tuhan memenuhi kita. Tuhan menguasai hidup kita. Bukan hanya itu, adik-adik atau anak-anak, ya. Suatu hari ketika dia ada di kota Gaza, di daerah orang Filistin, Simson ini, dia bermalam di situ. Orang Filistin tahu. Nah, ini nih sekarang Simson ada di kota Gaza yang sudah membunuh 1000 bangsa orang-orang kita. Sekarang kita bunuh dia. Lalu mereka berjaga-jaga di luar kota, di luar pagar daripada kota Gaza ini, dengan harapan tujuan nanti pagi dia, ini Simson lagi nginep, besok pagi kita bunuh dia Simson. Mereka berjaga-jaga di luar pintu kota untuk bersiap-siap membunuh Simson. Tetapi belum lagi pagi, masih tengah malam, Simson ini tahu rencana mereka. Simson ini dia keluar dari kamarnya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pegang pintu gerbang kota Gaza. Lalu dia cabut tiang pintu ini, ditaruh di bahunya. Berat nggak pintu itu? Berat nggak daun pintu? Berat. Kok Simson bisa? Simson kuat. Dari mana kekuatannya? Dari Tuhan. Nah, palang pintu ini, tiang pintu ini, daun pintu ini, dia pikul, ditaruh di bahunya. Dia nggak jatuh, nggak sempoyongan. Dia berjalan terus dan dibawa ke bukit. Jauh lah perjalanan. Dia sanggup, dia mampu. Siapa bersatu? Tuhan. Siapa memampukan dia? Tuhan. Itulah kehebatan Simson. Luar biasa. Karena ada apa? Karena ada Roh Tuhan di dalam hidupnya. Nah sekarang, ya, waktu ibu ingatkan lagi, waktu Tuhan menemui atau malaikat Tuhan menemui ibunya, ibu Manoah ini, Tuhan sudah berpesan bahwa, ya, rambutnya tidak boleh dicukur, ya kan? Ini rahasia kekuatannya, dia ada di rambutnya. Tapi suatu hari dia mempunyai teman wanita, teman dekat gitu ya. Sayang sekali dia dengan wanita ini. Wanita ini ingin tahu dari mana asal kekuatan Simson. Dia terus mendekat, dia membujuk, merayu Simson. Simson ini kalah dengan rayuan teman wanita ini. Rahasia yang harus dia rahasiakan, dia buka kepada temannya ini karena dia begitu cinta dengan wanita ini. Rahasia kekuatannya di mana, anak-anak? Di rambut. 7 jari rambut yang dimiliki dia, disitulah letak kekuatannya. Nah, adik-adik, Simson ini tidak tega karena temannya udah menangis. Akhirnya dia jatuh hati, ya, bukan hanya jatuh cinta, jatuh hati, jatuh apa? Sepertinya hatinya rasanya nggak tega. Ya. Kalau dia tidak menyampaikan, memberitahu rahasia yang membuat dia kuat. Lalu
Dia buka rahasianya kepada wanita, teman wanitanya. Dia katakan, kalau ketujuh janin rambutku dipotong, maka kekuatanku hilang. Benarlah akhirnya. Wanita ini gak sungguh-sungguh sayang kepada Simson. Dia hanya alat yang dipakai oleh raja-raja Filistin untuk menjebak Simson. Tapi Simson tidak menjaga rahasia ini dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? Setelah rambutnya dipotong, dia menjadi lemah, dia nggak kuat lagi, dia nggak bisa lagi mengadakan perlawanan. Malah orang-orang Filistin mencongkel kedua matanya, dia menjadi buta, lalu dia ditaruh di penjara. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mempunyai rahasia yang harus kita jaga supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Ya, apa rahasia yang perlu kita jaga? Yaitu doa, baca firman Tuhan, hormati kedua orang tua kita. Ya, itu rahasia supaya kita tidak mudah dikalahkan, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, kan nggak mudah dikalahkan oleh yang sekarang ini. Aduh, banyak sekali tawaran-tawaran, ada film ini bagus. Ya, kalau buka YouTube ada gambar ini. Kita nggak mau yang tidak baik itu. Kita harus kalahkan. Jangan kita dikalahkan dengan hal-hal yang tidak baik, ya, supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, ingat, apa rahasia kita kuat? Tuhan yang berikan kita kekuatan. Bagaimana supaya kita tetap kuat? Tetaplah kita mentaati apa yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, dari firman-Nya, dari cerita yang kalian dengar selama ini, pasti sudah ada berkat, ada pesan-pesan Tuhan yang kalian terima. Lakukanlah itu supaya kita menjadi orang yang tetap kuat. Jaga rahasia iman kita, yaitu hidup takut akan Allah tetap menjadi bagian kita, supaya kita tidak mudah dikalahkan oleh keadaan yang tidak baik, terutama oleh iblis. Iblis juga suka mengganggu anak-anak kecil. Tapi anak-anak punya kuasa dalam nama Yesus. Tangking dia dengan iman kepada Tuhan Yesus, maka iblis yang menggoda kita itu akan lari. Ini bukannya untuk orang-orang dewasa, Ibu Gembala. Ibu katakan enggak, kuasa ini untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar pada sore hari ini dari cerita tentang Simson yang kurang menjaga rahasianya sehingga dia menjadi orang yang dikalahkan oleh musuh. Tolong kepada kami semua agar kami dapat menjaga rahasia iman kami, rahasia kekuatan kami, yaitu hanya kami dapatkan di dalam Tuhan. Berikan kepada kami terus Tuhan pengertian-pengertian daripada firman Allah, supaya kami tetap Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang takut kepada Allah, yang menghormati kedua orang tua kami, yang melakukan yang baik dan benar di mata Allah, sehingga kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kalau ada di antara kami anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang sakit, Tuhan berikan kami kemenangan, sembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.